Kabar duka kembali datang dari dunia kedokteran. Diduga akibat tekanan pekerjaan, seorang dokter muda wanita tewas terjatuh di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta. Korban terjatuh dari lantai 18 dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita ZM dari lantai 18 ke lantai 2 di Kalibata, Jakarta Selatan. Petugas segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi jasad dan mencari penyebab korban terjatuh. Korban sendiri merupakan warga asal Makassar yang tengah menjalani program dokter internship di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti korban bisa terjatuh. Sementara sejumlah saksi dan rekaman CCTV sudah diperiksa dan korban selama ini diketahui tinggal sendirian di apartemennya. Usai dievakuasi, jasad dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk menjalani otopsi. Usai diidentifikasi, jasad dibawa keluarga dan dibawa pulang ke kampung halamannya. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Lagi-lagi kasus dokter muda meninggal terulang untuk kesekian kalinya. Kali ini seorang dokter muda wanita tewas terjatuh di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita berinisial ZM. Korban jatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Korban berasal dari Makassar yang sedang menjalani program dokter magang di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Jadi informasi awal, korban tinggal sama orang tuanya berdua. Saat itu korban diajak pergi, namun korban tidak mau, korban bertahan di unit sendirian. Kasus kematian dokter muda di tanah air tak hanya 1 atau 2 kali terjadi. Sebelumnya Muhammad Zulfikar Drakel, seorang dokter koas yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia asal Kalimantan Tengah, ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi sebuah penginapan di Kota Lampung. Mengarah ke Kabupaten Siak, seorang dokter PPDS Universitas Riau peserta spesialis anestesi juga ditemukan meninggal dalam semak belukar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah mengantarkan pasien rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Tak lama sebelum peristiwa itu, Dr. Adrian Rantung, peserta PPDS Universitas Samratulangi juga ditemukan meninggal di kamar kosnya di Manado. Pada akhir Juni lalu, Dr. Ica ditemukan meninggal ketika bertugas di Nusa Tenggara Timur. Kepergiannya memicu berbagai tanggapan serta mendorong penelusuran atas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Bergerak mundur ke Agustus 2024, meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Universitas Diponegoro, justru menjadi awal terbongkarnya dugaan perundungan dan pemerasan di lingkungan PPDS. Perkara itu kemudian berkembang hingga penetapan sejumlah tersangka. Meski berada dalam perkara berbeda, peristiwa kematian ini menempatkan dunia pendidikan kedokteran dalam sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorowai dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Kabupaten Pegunungan Arfak. Akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Setelah 9 hari pencarian, jasad Yanto Idorowai, jurnalis TVRI Papua, akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terjepit bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggigida, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah Yanto dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan medis dan visum. Sehingga bisa memastikan bahwa
almarhum saudara Yanto itu posisinya ada di Calabatu. Di lokasi kejadian terpelincir media sekitar 10-15 meter di trap ketiga. Sebelumnya seorang presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Memti, Kampung Sinsrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tim SAR gelar operasi pencarian gunakan peralatan canggih. Yanto Idorwai, presenter TVRI sekaligus travel vlogger keliling Papua dilaporkan hilang akibat terseret arus air terjun Memti, Kampung Sinsrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Sabtu 18 Juli lalu. Korban diduga terseret arus saat menyeberangi sungai bersama dua rekannya. Kedua rekan korban sempat melakukan upaya pertolongan, namun arus sungai yang deras membuat korban gagal diselamatkan. Operasi SAR melibatkan personel SAR Manokwari, personel Polres Pegunungan Arfak, dan personel Kodim. Yanto Idorwai ketika akan menyeberangi sungai di air terjun Memti mengalami kecelakaan, dia terpleset dan terseret arus. Tim SAR Manokwari menggunakan peralatan canggih untuk mencari korban. Kerabat korban pun tiba di lokasi untuk memantau dan membantu proses pencarian korban. Dari Pegav Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pedagang nasi uduk yang gerobaknya hancur dirusak saat bentrokan di Matraman terharu saat mendapat gerobak pengganti. Ia tidak menyangka bisa kembali berjualan lantaran tak punya biaya memperbaiki gerobak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Dari maju ya, maju ya. Tangis haru Rita, ibu pedagang nasi uduk ini seketika pecah saat mendapat bantuan gerobak pengganti miliknya yang dirusak saat terjadi bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat hari Minggu lalu. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk selamat dia. Selamatkan diri. Ia tak menyangka mendapat bantuan sebuah gerobak baru, lantaran belum punya biaya untuk memperbaiki miliknya yang hancur saat dijaga putranya ketika bentrokan terjadi. Anak pertama. Berapa anaknya? Anaknya 2, yang satu di Pondok Kasih. Sharing sama. Ia berharap tidak ada lagi keributan agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman. Pokoknya terima kasih banyak, demi Allah Teteh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Ternyata kok di balik musibah Teteh ada orang yang peduli ke Teteh, sangat baik ke Teteh gitu. Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan kekerasan akan melahirkan hal yang lebih pahit lagi. Bisa diselesaikan duduk bareng lah. Ya. Sebelumnya, gerobak penjual nasi uduk menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli lalu. Perusakan diduga dipicu ketidaksenangan kedua pemuda berboncengan sepeda motor yang ditegur pelanggan nasi uduk ketika menggeber suara motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar bentrokan yang terjadi di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta tidak dikait-kaitkan dengan isu etnisitas. Pramono juga mengajak seluruh pihak menahan diri agar tidak memperluas konflik. Yang kedua, Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Mudah-mudahan Jakarta tetap aman. Polres Tabanan, Bali mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga berujung tewasnya seorang warga. Korban dikeroyok massa hingga tewas karena diduga mencuri ayam. Tangis pilu sang anak pecah di depan jasad ayahnya. Polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. 5 tersangka berinisial B, C, W, dan S. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka.
Sejumlah barang bukti diamankan, di antaranya potongan besi dan bambu yang digunakan pelaku menganiaya korban. Karena saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya viral di media sosial. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Desa Batunya Batu Riti, Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh korban. Saat ini, kelima tersangka pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pengeroyokan terduga maling ayam menuai simpati. Mirisnya keluarga korban baru mengetahui korban meninggal dikeroyok warga setelah rekaman kejadian viral di media sosial. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga KD, pria yang tewas dikeroyok massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Tabanan, Bali, Jumat lalu. Miris, keluarga korban mengaku awalnya tidak mengetahui korban meninggal akibat pengeroyokan. Keluarga korban baru mengetahui fakta bahwa korban meninggal setelah dikeroyok massa setelah rekaman kejadian viral di media sosial. Karena saya kirain ya matinya mati biasa gitu. Artinya dari pihak kepolisian tidak menjelaskan langsung kalau ini korban meninggal karena dikeroyok gitu? Tidak. Nyampe dari rumah itu udah lagi seharinya itu baru kelihatan di medsos ada yang muslim itu dah. Kaget tadi saya. Awalnya saya menandatangani perdamaian, akhirnya istri almarhum tidak terima dia. Ini itu ya. Kondisi. Ya karena kelihatan kondisinya suaminya itu seperti itu. Kasus menyayat hati ini viral dan mengundang gelombang simpati masyarakat. Sejak Senin pagi, bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan ke rumah duka KD, Desa Sidatapa, Buleleng, Bali. Termasuk bantuan deposito, sembako, sepeda motor, dukungan pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara, polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. Polisi pun tengah lakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu, serta pakaian yang digunakan pelaku menganiaya korban. Dari Buleleng, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyayangkan adanya dugaan main hakim sendiri. Dirinya juga menyoroti pejabat yang justru membuka sayembara terkait hal itu. Ya, dalam pernyataan yang diulas di sejumlah media, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan dirinya sudah mengingatkan soal bahaya vigilantisme atau main hakim sendiri. Dirinya menyayangkan ada pejabat yang malah bikin sayembara terkait aksi main hakim sendiri. Sementara itu, merespon pernyataan Natalius Pigai, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerima kritikan itu. Namun KDM meminta Menteri HAM juga mempertimbangkan hak asasi manusia dari sisi korban. Ampurasun, Bejeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, sudah mulai aman ya. Ayo, warganya sudah pada berani ya. Ayo, aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan
barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan. Karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-dua. Ternyata tidak hanya Pigai, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra juga sempat ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Ya, Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Ya, sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jabar juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok. Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Supardi Ahmad menilai penangkapan pelaku kejahatan memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun harus tetap dilakukan sesuai koridor hukum dan menjadi kewenangan aparat kepolisian. Yaitu produksi narasi untuk menangkap begal itu hendaknya proporsional, supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Lebih baik efektifkan aparat penegak hukum. Lebih baik masyarakat ditingkatkan kepeduliannya. Lebih baik ditingkatkan edukasinya supaya tidak terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Bukan dengan cara memberikan iming-iming, melakukan sayembara untuk bisa menangkap begal akan diberikan hadiah. Di tengah maraknya aksi begal, masyarakat diharapkan berperan aktif dengan melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang, bukan mengambil alih fungsi penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan juga oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan.
Perintah Pak Kapolda untuk Jadi menjawab pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat, polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan, tapi warga juga diperbolehkan asal dengan tindakan terukur. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian bermasyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak di personilnya. Ya, sementara itu sedikit berbeda, Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Untuk penindakan begal, kewenangannya sepenuhnya ada di kepolisian. Polisi sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat hukum. Jadi selainnya harimau putih bernama Anggun yang menjadi daya tarik kebun binatang Semarang dinyatakan mati. Jadi satwa langka itu mengalami infeksi, diduga akibat kesalahan prosedur anestesi oleh tim perawat satwa. Seekor satwa langka harimau putih bernama Anggun milik kebun binatang Semarang ini terekam amatir saat sekarat hingga mati dan viral. Akibatnya, kematian satwa ikon kebun binatang Semarang ini menjadi pukulan bagi pemerintah kota Semarang. Diduga penyebab kematian dipicu kesalahan prosedur anestesi yang memicu abses hingga infeksi parah di bagian leher. Kehilangan ini pun sangat disesalkan karena selama ini Anggun menjadi ikon dan daya tarik wisatawan datang ke kebun binatang Semarang. Wali Kota Semarang pun meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti yang melatar belakangi kematian Anggun. Selain itu, diharapkan hasil penyelidikan bisa menjadi bahan evaluasi petugas yang bertanggung jawab dalam perawatan satwa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di kebun binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama, Khairul Anwar. Praktik korupsi di kebun binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari satu orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah terendus sejak lama. Pihaknya pun mendukung penuh pengungkapan kasus itu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara terkait dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya yang melibatkan ex-dirut KBS Khairul Anwar.
Eri menyatakan dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah dicurigai sejak lama. Eri pun mendukung penuh pengungkapan kasus ini. Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot ya memang harus dibenarkan. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini kita buka semuanya. Kasus korupsi dan operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kini setelah kasus korupsi terbuka, Kebun Binatang Surabaya pun terus berbenah. Anggaran dipantau seksama sehingga hewan yang ada di dalamnya hidup dengan layak. Sementara kondisi satwa dipastikan stabil dan sehat dengan skor kondisi fisik ideal rata-rata 3 hingga 3,5 dari skala 5. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Oh ya, aku tuh nggak pernah dendam ya sama siapapun, kecuali warga yang nonton Sindo News TV. Tempat toksik, menurut aku tuh yang nonton Sindo News TV. Ya walau ada positifnya ya, I mean likes. Soalnya di sana tuh apa aja jadi bahan omongan. Hari ini berita ini, besok berita itu, diomongin, digimikin, kayak nggak happy gitu. Nggak punya kerjaan lain apa yang nonton berita-berita kayak gitu. Kamu tuh warga Sindo, siaran di Sindo, upload di Sindo. Sudah minta maaf sana. Oke. Aku bilang bahwa mayoritas warga Sindo itu toksik. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana ya, tapi sosial media konten asumsi ke sana. Aku nggak ada pembelaan sedikit pun. Aku minta maaf yang jelas terlalu liar atas kesalahan kemarin. Aku minta maaf ya warga Sindo. Kita simak beritanya. Aku bilang bahwa mayoritas warga Threads itu toxic. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana, tapi sosial media, konten kadang nggak ada maksud ke sana, tapi asumsinya ke sana. Tapi yang jelas ya, melalui media sosialnya Endang Yustika minta maaf. Dirinya mengaku dalam ucapannya tak ada maksud menjelek-jelekkan warga Threads. Ia juga membantah sejumlah rumor yang menyudutkan dirinya. Sebagai bentuk tanggung jawab, ia mempersilahkan ke pihak yang merasa dirugikan menghubungi nomor dari legal representatif timnya. Aku bilang bahwa mayoritas warga Threads itu toxic. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana, tapi sosial media, konten kadang nggak ada maksud ke sana, tapi asumsinya ke sana. Tapi yang jelas aku nggak ada pembelaan sedikit pun. Aku minta maaf dari sisi itu. Tapi yang jelas rasanya bolanya terlalu liar dan aku nggak bisa kontrol itu. Fitnahnya terlalu keji, rumornya terlalu menyebar luas yang aku nggak bisa benar-benar handle. Banyak rumor yang bilang bahwa aku scammer dan aku mungkin merugikan beberapa pihak, tapi yang jelas di sini aku sangat kooperatif, sangat terbuka untuk teman-teman yang merasa dirugikan. Silahkan hubungi nomor dari legal representatif dari aku dan tim. Dan aku sangat terbuka kalaupun ini memang harus dibawa ke jalur yang seharusnya. Tapi kalau buktinya valid. Jadi kalaupun ternyata tidak ada bukti di situ, aku harap ini jadi pelajaran bersama, lebih hati-hati lagi dalam menulis, berucap ya, saling, karena ini bukan cuma tentang aku, tapi tentang my family, klien, dan tim. Kesalahan yang kemarin aku minta maaf, aku akan terus lanjut jadi wanita yang tegak. Sebelumnya influencer dan pebisnis Endang Yustika menyebut warga medsos Threads toksik dan tak punya pekerjaan. Dirinya juga mengkritik orang yang suka nongkrong tapi membahas ulasan dari Threads, dan dia berujar di media sosial Instagram dan Threads. Oh ya, aku tuh nggak pernah dendam sama siapapun, kecuali warga Threads. Tempat paling toksik di muka bumi ini menurut aku Threads. Walaupun ada positifnya ya. I mean like, soalnya di sana tuh siapa aja jadi bahan omongan. Hari ini mereka ngomongin artis, besok ngomongin influencer. Belum lagi kayak luar biasa lah, semuanya orang diomongin. Itu circle orang-orang yang nggak punya kehidupan, nggak happy, nggak punya kerjaan, nggak punya uang, dan bisa dibilang nggak punya identitas. Karena orang kalau punya background, pendidikan, punya tempat kerja, suaminya berkecukupan, keluarga bahagia, dia nggak akan ngumpul di orang-orang yang tersebut. Ya kan, lu tau kan Threads rame ini, rame itu. Dan ramenya itu bener-bener ngomongin gue kalau ngumpul sama temen. Be, lu tau gak sih yang di Threads? Dia yang gue cut off. Enggak. Lo gak usah jadi temen gue. Kalau lo dateng ngomongin Threads, bye, lo juga toxic. Karena lo adalah warga Threads. Hari ini gue gak mau. Demi mengungkap misteri kematian, polisi bakal membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi telah melakukan olah TKP klinik terbengkalai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tempat korban ditemukan tidak sadarkan diri.
Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Aesthetic Clinic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Febri Ardiansyah, kuasa hukum ex Jampitsus, menyatakan tidak mendapat informasi terkait kematian Sutrimo. Febri nyatakan menunggu keterangan polisi atas perkembangan kasus itu. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Menuntut. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Ya, kita akan ulas lengkap seperti apa sebenarnya pemirsa, apakah benar ada kejanggalan ataukah ada situasi lain mengenai kematian penjaga rumah Febri Ardiansyah almarhum Sutrimo. Apakah ini murni takdir atau ada skenario gelap di baliknya? Kita bahas bersama dengan narasumber kita, pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Bang Reza, Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Bang, tadi sebelumnya ada berita tentang keluarga yang sudah ikhlas menerima kepergian Sutrimo. Namun publik sedang mencari-cari Bang, apakah terlalu naif kalau kita percaya bahwa ini tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus yang kebetulan dekat dengan peristiwa meninggal dunianya almarhum nih Bang? Polisi menggunakan diksi ada tidak kemungkinan ini kematian tidak wajar. Oke. Indonews menggunakan diksi takdir atau konspirasi. Oke. Baik kosakata yang digunakan oleh kepolisian maupun kosakata yang dipilih oleh Indonews, kedua-duanya tidak ada dalam kamus ilmiah. Tidak ada dalam kamus ilmiah. Ada. Kematian manusia punya kemungkinan 4 penjelasannya. Berarti kita bicara tentang situasi yang menaungi kematian manusia. Pertama, natural, alami. Orang meninggal akibat situasi atau faktor alami, misalnya karena sakit parah yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua, accident atau kecelakaan. Agar tidak kita samakan persepsi dulu. Accident atau kecelakaan yang dimaksud adalah ketika seseorang menjalankan suatu aktivitas tanpa dia duga, tanpa dia antisipasi, dia tiba-tiba masuk dalam sebuah situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Itu makna accident atau kecelakaan. Yang ketiga, suicide, yaitu seseorang yang secara sengaja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang keempat adalah homicide, yaitu seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Mari kita coba sisir satu persatu. Tampaknya kemungkinan yang paling bisa kita tepikan adalah kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat, suicide. Almarhum tidak
secara sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Berarti tinggal tersisa 3 kemungkinan. Kalau 3 kemungkinan ini, sekali lagi, saya coba benturkan ke kosakata atau diksi yang dipakai oleh kepolisian, yaitu kematian tidak wajar, maka kematian tidak wajar sudah barang tentu bukan merupakan kematian akibat faktor alami. Berarti sudah 2 kemungkinan yang bisa kita sisir. Yang kita sisihkan. Ya, tersisa 2. Itu almarhum meninggal akibat kecelakaan, ataukah almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Dari 2 kemungkinan ini, yang merupakan atau mengandung indikasi pidana cuma 1, yaitu ketika almarhum bisa dipastikan meninggal akibat perbuatan orang lain. Kalau almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain dalam kurung pidana, maka memang sudah seharusnya polisi melakukan penelusuran lebih jauh, termasuk untuk melacak ada tidak jejak kematian almarhum ini bersangkut paut dengan kasus hukum yang sedang membelit Febri. Tapi dari kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya, saya menafsirkan tidak ada muatan atau bobot urgensi bagi pihak kepolisian untuk misalnya melakukan otopsi tanpa adanya permintaan dari pihak lain, misalnya dari pihak keluarga. Keluarga misalnya. Karena kesan tidak adanya urgensi itu sedemikian kuat, maka perkiraan saya, polisi justru menjaga jarak dari kemungkinan bahwa almarhum ini meninggal akibat perbuatan orang lain. Dengan kata lain, ringkasnya, tampaknya tentu saja ya proses penyelidikan berlangsung dari waktu ke waktu bisa mengubah dinamika perbincangan kita. Tetapi setidaknya per detik ini yang saya katakan, sekali lagi dengan membangun interpretasi atas perkataan atau pernyataan Polda Metro Jaya, tampaknya per detik ini Polda Metro Jaya cenderung untuk mengatakan ini meninggalnya almarhum bukan merupakan akibat orang lain. Dengan kata lain, meninggalnya almarhum bukan akibat peristiwa pidana. Kalau benar demikian adanya, ditambah lagi tidak ada laporan dari siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun untuk misalnya agar jasad almarhum diotopsi, maka case close dalam pengertian tugas penegakan hukum sudah selesai. Karena apa? Karena tidak ada indikasi bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain alias pidana. Ini ada pernyataan dari pihak keluarga bahwa keluarga tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas, mohon didoakan saja, serta ada riwayat diabetes almarhum. Ini salah satu referensi dari media yang dikutip, Bang, mengenai reaksi dari keluarga. Itukah yang menjadi pertimbangan Polda Metro Jaya? Kalau kita jadikan pernyataan keluarga sebagai acuan, maka keluarga tampaknya ingin mengatakan bahwa almarhum ini meninggal akibat faktor alami. Itu ada penyakit yang tidak kunjung sembuh. Namun, catatan penting. Kalau polisi menangkap adanya urgensi bahwa boleh jadi meninggalnya almarhum ini bersangkut paut dengan pidana, maka sesungguhnya tanpa harus menunggu laporan, tanpa harus menunggu permintaan, bahkan sepengetahuan saya tanpa seizin keluarga pun pihak otoritas penegakan hukum sesungguhnya sudah bisa melakukan otopsi dengan sendirinya. Ini menyangkut, diindikasinya adalah menyangkut pidana. Nah, itulah perkataan yang dipakai oleh Polda Metro Jaya, ditimpali oleh perkataan yang disampaikan oleh pihak keluarga, memberikan alasan kepada kita untuk sekali lagi tampaknya kita perlu mulai dari sekarang meminggirkan spekulasi bahwa almarhum ini meninggal akibat perbuatan orang lain, dan meninggalnya akibat perbuatan orang lain itu bersangkut paut dengan kasus mega korupsi yang sekarang sedang terkena ke Febri. Bagaimana supaya kita lebih yakin bahwa tidak ada skenario di balik ini semua, Bang Reza? Tidak hanya berbicara tentang meninggalnya almarhum Sutrimo, tetapi saya ingin bicara dalam skala yang lebih besar lagi. Sudah sekitar 2 pekan terakhir ini, saya mengajukan usulan tentang formula 345. 345. Ya. 3 artinya perlu joint investigation yang melibatkan 3 lembaga. Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.
itu menangani 4 kasus secara simultan, yaitu kasus Krakatau Steel, kasus batubara, kasus Asabri, plus kasus mega korupsi Badan Gizi Nasional. BGN. Ya. Kenapa 4 kasus ini yang saya himpun sedemikian rupa? Karena menurut saya tidak hanya bobot korupsinya yang gila-gilaan, tetapi endusan saya berdasarkan pemberitaan di media tertangkap kesan bahwa pada 4 kasus ini pula terjadi gesekan antar lembaga penegakan hukum. Nah, agar kemudian gesekan itu tidak beranak pinak justru kontraproduktif bagi hasrat kita untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka 3 lembaga bahu-membahu joint investigation justru pada 4 kasus yang paling sensitif itu. 5 adalah kurun waktu maksimal yang sesungguhnya ingin saya berikan kepada 3 lembaga penegakan hukum itu untuk melakukan pengungkapan terhadap 4 kasus, yaitu maksimal 5 bulan. Perkiraan saya, kalau formula 3, 4, 5 ini bisa direalisasikan, maka antar lembaga akan bisa melakukan check and recheck sekaligus check and balances. Dengan adanya check and recheck sekaligus check and balances, mereka saling review satu sama lain, mereka saling melakukan penguatan satu sama lain. Mudah-mudahan kasus yang saya sebut tadi, ada 4 kasus, akan bisa tertangani dengan memenuhi 4 tolok ukur pengungkapan kasus korupsi, yaitu tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Itu dia formula 345 yang saya usulkan. Menarik itu, 345. Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK mengusut 4 kasus Krakatau Steel, Asabri, batubara, BGN selama 5 bulan, begitu ya, Bang? Betul Mas Yudi. Menarik itu ya. Baik, tapi kalau bicara soal petunjuk tadi, Bang Reza, kematian dengan mulut berbusa hampir bersamaan dengan kasus dugaan korupsi dan TPPU Febri. Apakah ini bisa menjadi dasar polisi mengungkap kematian Sutrimo meskipun pihak keluarga sudah mengikhlaskan? Sayangnya, kondisi seseorang meninggal dengan mulut berbusa itu tidak semata-mata diakibatkan oleh misalnya masuknya zat kimia berbahaya ke dalam tubuh yang bersangkutan. Baik akibat perbuatan dirinya sendiri ataupun perbuatan orang lain. Orang yang meninggal secara alami dalam kondisi menderita penyakit tertentu pun bisa menampakkan tanda yang kurang lebih sama. Penjelasan tentang hal ini akan lebih legitimate diberikan oleh kolega dari kedokteran forensik. Tapi ingin saya katakan, letak relevansi kenapa polisi sepatutnya memberikan perhatian ekstra pada meninggalnya almarhum Sutrimo bukan pada mulut berbusanya. Tapi justru itu karena yang bersangkutan bukan semata-mata orang yang hari ini kita perbincangkan sebagai kepala rumah tangga ansih, bukan. Yang bersangkutan adalah kepala rumah tangga dari sebuah rumah yang diperkirakan merupakan TKP tindak pidana korupsi. Itu dia. Pada titik itu letak relevansinya, mengapa menurut saya sepatutnya polisi mempertimbangkan ulang. Benarkah otopsi baru akan dilakukan kalau ada laporan? Benarkah pemeriksaan secara lebih mendalam baru akan dilaksanakan kalau ada permintaan? Menurut saya, mengingat kasus ini sudah menjadi perhatian publik dan memenuhi definisi grand corruption atau high level corruption, sekaligus juga bisa saja mempertaruhkan reputasi lembaga-lembaga penegakan hukum kita, maka langkah yang lebih berani, inisiatif yang lebih besar, tidak ada salahnya dipertimbangkan untuk diambil oleh pihak kepolisian. Walaupun idealnya kembali ke dalam format joint investigation. Saya ingin tanya pendapat Bang Reza, kronologi awal ketika almarhum ditemukan tergeletak adalah dari rumah di Kramat Pela. Di dekat situ ada klinik Morden yang sudah tidak beroperasi bertahun-tahun lamanya. Bahkan itu adalah klinik estetik kalau tidak salah, tergeletak di sana, di halaman di sana, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi ternyata setelah tiba sudah meninggal dunia. Nah, pertanyaan saya, apakah menjadi petunjuk ketika dia tinggal di lokasi yang sama, akan tetapi dia ketika sakit menuju ke klinik yang sebenarnya sudah lama tidak beroperasi dan mungkin bukan spesialisasi di bidang untuk pengobatan umum, Bang? Saya tidak bisa berspekulasi karena saya tidak punya theoretical framework tentang situasi-situasi yang Mas Yudi sampaikan barusan. Karena itu,
agar analisis kita sekaligus agar kerja ke depan otoritas penegakan hukum jadi lebih terukur, yang paling ideal adalah dua hal sesungguhnya. Pertama, lakukan otopsi terhadap jasad almarhum, berarti kita bicara tentang pemeriksaan secara fisik, dan juga secara simultan sekiranya dianggap perlu lakukan otopsi psikologis. Otopsi psikologis ini akan memberikan data pendukung, bukan data yang paling utama, tapi data pendukung bagi otoritas penegakan hukum untuk menarik simpulan yang paling terukur, yang paling masuk akal tentang apa gerangan penyebab meninggalnya almarhum. Apakah, saya ulangi, situasi alami, kecelakaan, mengakhiri hidup sendiri, ataukah dihabisi oleh pihak lain. Nah, otopsi psikologis ini menurut saya bisa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan ke orang-orang yang dianggap tahu tentang keseharian hidup almarhum, dan juga bisa dilakukan terhadap dokumen kesehatan, medical record, BPJS misalnya. Dari situ akan bisa didapatkan gambaran apakah kondisi meninggal dengan mulut berbusa itu ada tidak hubungannya dengan riwayat kesehatan almarhum semasa hidup. Nah, itu contoh pendekatan yang saintifik yang mudah-mudahan akan menghasilkan kemampuan kita untuk menganalisis sekaligus menindaklanjuti secara lebih terukur. Baik, Bang Reza dan juga pemirsa, kita simak dulu ini pernyataan dari Febri Diansyah ya, kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, yang menyatakan tidak mendapat informasi terkait kematian Sutrimo. Febri nyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan kasus itu. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari. Baik, kembali kita berbincang, Bang Reza. Kalau dalam sebuah sebuah peristiwa kejahatan gitu, Bang Reza ya, apakah apabila ingin menutupi sebuah kasus ini membuat seseorang menjadi, ya katakanlah dia saksi kunci begitu ya, ini membuatnya menjadi meninggal dunia, itu konsekuensinya lebih besar, ini bisa menutupi kasusnya, atau ini justru konsekuensinya akan membuat kasus ini justru masih menjadi blunder panjang begitu Bang, sehingga agak sulit untuk menghubung-hubungkan keterkaitan meninggal dunianya Sutrimo dengan kasus Febri. Kita tentu bersepakat bahwa grand corruption atau ada juga yang mengistilahkannya sebagai high level corruption merupakan kejahatan yang terencana. Definisinya juga sangat terang benderang. Yang dimaksud dengan high level corruption adalah ada 3 tolak ukurnya, 3 indikatornya. Pertama, dilakukan secara sistematik dan juga terencana. Yang kedua, dilakukan oleh kalangan elit, kalangan atas, pejabat, orang berpangkat tinggi, orang punya kekuasaan dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah menghasilkan dampak terhadap kerugian negara dalam jumlah yang fantastis. Kita fokus pada yang pertama. Poin pertama yaitu ini merupakan kejahatan yang sistematik dan terencana. Kalau ditanya ke psikologi forensik, bagaimana cara kita mengukur apakah ini terencana atau tidak? Maka akan dicek ke dalam otak atau proses berpikir para pelaku. Kalau 4 unsur berikut ini tersedia di kepala pelaku atau para pelaku, maka kita bisa simpulkan ini sebagai sebuah kejahatan sifatnya terencana. 4 unsur yang saya maksud adalah target, insentif, sumber daya, resiko. Kita fokus pada resiko. Itu artinya setiap pelaku kejahatan termasuk pelaku tipikor sebelum melancarkan aksi jahat mereka sudah harus memperkirakan dan memperhitungkan sekaligus memikirkan bagaimana cara kita menanggulangi resiko yang bisa muncul nanti. Salah satu resiko yang muncul adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan adanya saksi. Nah, dengan cara berpikir seperti itu maka kita bisa pahami, maaf ini jangan salah tafsir, ada kepentingan bagi pelaku kejahatan untuk memastikan bahwa mereka-mereka yang berpotensi sebagai saksi harus dieliminasi. Itu. Harus dieliminasi dengan cara apapun. Sebagai bentuk penanggulangan resiko, karena saya ulangi ini merupakan salah satu unsur yang tersedia dalam kepala orang-orang yang melakukan tindak pidana berencana, termasuk korupsi di dalamnya. Pada aspek itu, spekulasi masyarakat
bahwa jangan-jangan kematian almarhum Sutrimo ini merupakan cara untuk memutus mata rantai kejahatan dalam kurung untuk mengelola resiko, dalam kurung untuk mengeliminasi saksi, menjadi suatu hal yang beralasan. Karena sekali lagi, grand corruption melibatkan sebuah perencanaan dan kerja yang sistematik. Nah, cara yang menurut saya paling sederhana untuk menakar apakah ini sebatas spekulasi ataukah memang almarhum Sutrimo memiliki tali temali dengan kasus-kasus korupsi kelas kakap, caranya pertama, silakan saja teman-teman Sindo News datang ke kantor Kortas Tipikor Mabes Polri dan minta daftar saksi yang sudah mereka periksa. Kalau tercantum nama Sutrimo di situ, maka tersedia alasan untuk kita untuk sekali lagi berspekulasi bahwa dia memiliki posisi yang sedemikian strategis bagi pengungkapan kasus-kasus korupsi kelas kakap. Lebih afdol lagi, kalau Sindo News juga datang ke kantor LPSK di Pasar Rebo. Tanya ke sana, apakah nama Sutrimo termasuk dalam daftar saksi yang kalian lindungi? Kenapa begitu? Karena ini kelasnya bukan korupsi biasa, tapi grand corruption. Grand corruption. Karena ini grand corruption, maka kita, wabil khusus otoritas penegakan hukum tentu punya keharusan untuk memastikan saksi yang sangat berharga ini dalam kondisi selalu terlindungi. Betul. Sampai kemudian dia sakit parah tidak terobati sampai kehilangan nyawa. Jangan sampai dia mengalami kecelakaan sampai kemudian meninggal dunia. Lebih-lebih, jangan sampai dia mengakhiri hidupnya atau bahkan diakhiri hidupnya oleh pihak lain. Nah, jadi silakan saja. Spekulasi itu tersedia alasannya untuk kita perbincangkan, dan untuk mengujinya datang ke kantor Kortas Tipikor Mabes Polri dan juga datang ke kantor LPSK. Baik, note, ini masukannya sangat baik. Teman-teman liputan nanti jangan lupa ya, ikutin apa yang disampaikan Bang Reza. Tadi menarik juga Bang Reza yang disampaikan 345, tapi kalau sekarang baru 14 ya Bang Reza ya. Kejaksaan Agung mengusut 4 kasus tadi. Terima kasih Bang Reza, nanti kita bisa berdialog kembali ya. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Ya, kita bingung dengan teka-teki dan misteri. Ya, semoga saja polisi bisa mengungkap sejelas-jelasnya ya. Entah apakah memang meninggal dunia Sutrimo memang ya alami atau ya ada sesuatu misteri. Karena kita juga masih bingung. Misteri lainnya adalah tentang teka-teki uang dan emas di rumah FA. 2 tersangka korupsi pemirsa. Ini yakni Don Rito dan juga Febri Adriansyah menjalani pemeriksaan dan juga ditahan ya, di mana teka-teki mengenai barang bukti juga masih dicari tahu oleh petugas kepolisian. Dan kita juga akan coba lihat bagaimana selengkapnya Kejaksaan Agung yang menggeledah rumah dinas mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada Berliana Mileni di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Malam, Berli. Berli, apakah benar Kejaksaan Agung menggeledah rumah dinas ex Jampitsus Febri Adriansyah hari ini? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Memang kalau untuk berbicara mengenai penggeledahan di rumah dinas ataupun di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah, untuk saat ini kami masih belum mendapatkan informasi pasti terkait hal itu. Tetapi memang melihat dari kasus-kasus ataupun kronologi kasus yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah ini, memang saat ini Febri Adriansyah sudah ditahan di rutan KPK sejak beberapa hari yang lalu. Dan kalau misalnya kita juga berbicara terkait kasus hari ini yang memang sedang hangat juga dibicarakan Yudi dan juga pemirsa, ini terkait kepala rumah tangga yang diduga ini merupakan kepala rumah tangga mantan ex Jampitsus Febri Adriansyah ini yang ditemukan tidak sadarkan diri atau menjadi korban pada hari Kamis kemarin, yang ditemukan di klinik kecantikan modern di Jakarta Selatan, yang mana memang ini diduga juga dimiliki oleh ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan lokasinya juga berdekatan dengan kediaman dari Febri Adriansyah. Saat ini juga polisi masih melakukan proses olah TKP ataupun penyelidikan untuk mengumpulkan barang-barang bukti. Kemarin hari Minggu dan juga Senin sudah dilakukan bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik, dan ditemukan beberapa barang bukti ini seperti ada bantal, kemudian juga ada box hitam ataupun barang bukti lainnya yang memang saat ini juga belum diketahui secara pasti ataupun belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya. Kemudian juga memang kalau berbicara mengenai
Karumga atau kepala rumah tangga yang memang ini juga masih dalam proses verifikasi Polda Metro Jaya, dan hingga saat ini juga masih menjadi pertanyaan apakah penyebab dari kematian yang diduga ini adalah kepala rumah tangga ex Jampitsus, dan juga apakah ada hubungannya dengan kasus yang saat ini menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Sementara demikian, Yudi. Terima kasih banyak Berliana atas laporannya, dan juga terima kasih terus bertugas sampai malam ini ya. Sehat selalu Berlina, ditunggu perkembangan informasi berikutnya ya. Selamat bertugas. Viral di media sosial, seorang pemuda pengendara motor bersama temannya ditegur polisi. Pasalnya pemuda itu diduga memvideokan polisi tanpa izin. Namanya Tugu Tani. Hah? Siapa yang videoin Bapak? Teman saya ini orang jauh, Bapak. Namanya Tugu Tani. Kita kalau ke kiri itu Monas. Kalau ke sana? Sana tempat kampusku. Saya juga dari RSPAD, Bapak. Kamu jalan-jalan, kenapa kamu deketin saya? Kita bisa jalan. Saya kalau bisa jalan ini dapat, saya ambil, Bapak. Dapat dulu, Pak. Nanti sini, Pak. Nggak bisa begitu. Itu maksudnya apa kan video saya? Saya yang bikin Bapak. Teman-teman video saya. Ya, pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Esdeyan ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bersih-bersih tata kelola makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memecat 200 lebih pegawai non-ASN termasuk tenaga ahli. Badan Gizi Nasional juga menutup permanen 800-an dapur MBG yang melakukan pelanggaran. Belum sepekan dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan tata kelola baru makan bergizi gratis. Sudaryono mulai bersih-bersih, diawali dengan memecat 261 pegawai non-ASN, termasuk di dalamnya 47 tenaga ahli. Ratusan pegawai diberhentikan karena pelanggaran, salah satunya karena tidak disiplin. BGN juga menemukan adanya 9 pelanggaran berat yang dilakukan oleh ASN dan P3K. Saat ini tengah proses pemecatan, serta 39 pelanggaran ringan yang tengah disanksi. Tidak hanya itu, 833 dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia ditutup permanen dan tidak akan dibayar karena melakukan pelanggaran. Dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Sebagai bentuk transparansi tata kelola, publik kini bisa ikut terlibat mengawasi MBG dengan mengakses dan melaporkan melalui sistem yang akan diumumkan pekan depan.
Siapapun kini bisa mengetahui jumlah dapur di kecamatan melalui sistem. Bahkan masyarakat bisa melaporkan SPPG yang meminta fee atau melakukan manipulasi harga bahan makanan. Badan Gizi Nasional ancam pecat kepala SPPG dan menutup dapur jika terbukti. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Info berikutnya pemirsa, ada warga nih lagi ngobrol sama wali kotanya. Pak, lampu jalan padam Pak, tolong dinyalakan Pak. Kami takut begal, sampai-sampai kami pakai duit kami sendiri untuk nyalakan lampu jalanan Pak. Menurut Anda nih pemirsa, ketika ada perbincangan antara wali kota dan warganya gitu, mungkin nggak menurut Anda, tanggapan lurahnya bilang, cie curhat dia bah, mungkin nggak? Pasang lampu ya Pak, gelap kali soalnya Pak. Lampu jalannya udah, ini semua Pak. Inilah momen Wali Kota Medan Rico Waas mendengarkan keluhan warga soal lampu penerangan jalan yang padam di daerah Jalan Paya Pasir, kawasan Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan. Warga bahkan harus membiayai sendiri untuk lampu yang sudah mati. Wali Kota Medan pun merespon dengan baik dan berjanji akan memperbaiki, namun di sela diskusi warga dan Wali Kota ini, Lurah Paya Pasir Shirley di belakang Wali Kota berujar, cie curhat dia bah. Alhasil respon ini memicu perbincangan warganet. Diizin pasang lampu ya Pak, gelap kali soalnya Pak. Lampu jalannya udah, ini semua Pak. Banyak kali di sini begal apa, sering terjadi. Ya kan memang kan masuk Facebook. Siap, kurang lebih 30 detik. Oke. Karena selama ini saya pasang sendiri Pak, 4 tiang ini pakai uang pribadi. Iyalah, nggak boleh nggak diceritakan. Sekalian nanti. Makasih ya Pak. Berapa titik kita bikin? Sini kita tambah beres. Ya, beres. Aman. Iya, makasih ya Pak. Ya nggak apa-apalah ya warga curhat ke wali kotanya. Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 Halmahera Tengah dan menyoroti sejumlah persoalan terkait fasilitas sekolah. Aksi Shirley disoroti netizen, pasalnya Shirley menegur dengan sinis ke kepala sekolah. Anggarannya berapa bangun aula ini? Mohon maaf Ibu Guru, saya baru pindahkan dari SMA 7 ke sini. Saya belum terlalu informasi kaitannya dengan bantuan 2022 kemarin. Lampu nyala nggak? Lampu nyala. Sudah putus gunting. Dan kemarin rapatnya itu kita menjalankan rapat dari pasar dengan kita bisa menghitung. Kan ada dana Bospe, lampu satu buah pun nggak bisa ganti. Kamar mandi kalian di mana? Oh, kamar mandi siswa ada di bawah tangga. Handphone. Yang ini satu tanknya ada penuh. Lampu nyala atau mati? Sudah berapa lama mati? 1 tahun ada? Lebih dari 1 tahun. Bapak jadi kepala sekolah baru sini sudah berapa bulan? Baru masuk 2 bulan. 2 bulan. Ada dana Bospe kan? Ada. Sementara proses. Bisa beli lampu tidak? Kenapa belum beli? Kemarin bendahara ada belanja sekitar 14. Lampu hari ini saya pergi toko sebelah beli 1 jam juga selesai. Bapak tunggu apa untuk pasang lampu? Septic tank seberapa lama rusak? Septic tank kamar mandi sebelah seberapa lama nggak bisa pakai? 1 tahun ada? Bapak tunggu apa septic tank? Tunggu apa baru kuras? Tunggu apa baru kuras? Nggak butuh kehadiran Ibu Gubernur datang untuk septic tank dituras. Coba Bapak inventaris, saya mau laporan minggu ini. Dalam 1 minggu kalau lampu, kipas angin, dan septic tank belum beres, DM saya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi pasar secara umum masih relatif terjaga pasca keputusan mundurnya Peri Warjio dari posisi Gubernur Bank Indonesia. Terkait mundurnya Peri Warjio, Erlangga menyebut hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah komitmen kelembagaan BI terus menjalankan perannya mengawal stabilitas nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter. Terkait calon figur yang akan mengisi posisi pimpinan Bank Sentral mendatang, Erlangga mengatakan keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sudah disampaikan oleh Ibu Destri
Ibu Destri bertindak sebagai pejabat Gubernur BI. Tapi dampaknya gimana nanti Pak ke investasi dan lain-lain? Ke market. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan, mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pelibatan Danantara tersebut diarahkan untuk memperluas perspektif dalam setiap pengambilan keputusan KSSK. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Arahan tersebut akan membuat koordinasi KSSK menjadi lebih luas dengan melibatkan Danantara sebagai bagian dari ekosistem kebijakan ekonomi nasional. Rosan mengatakan berdasarkan arahan Presiden, Danantara nantinya akan dilibatkan dalam pertemuan KSSK. Mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tentunya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah ke KSK plus. Sebagai informasi, KSSK merupakan forum koordinasi yang melibatkan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya arahan baru tersebut, Danantara akan turut dilibatkan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan stabilitas dan perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan regulasi di kawasan ekonomi khusus, memastikan terciptanya iklim persaingan yang adil bagi produsen peralatan listrik dalam negeri. Langkah ini diambil guna merespon maraknya praktek bundling maraknya praktek bundling oleh investor atau grup usaha tertentu di kawasan ekonomi khusus yang membatasi masuknya produk-produk komponen lokal yang telah memenuhi standar penyerapan industri nasional. Purbaya juga menyoroti pola pengadaan barang dalam kawasan terpadu yang seringkali mengunci penggunaan produk dari grup tertentu saja tanpa memberi kesempatan bersaing secara terbuka kepada produsen lain yang beroperasi di Indonesia. Menurut Purbaya, pemirsa, kondisi itu berdampak buruk bagi kelangsungan industri domestik karena menutup ruang kompetisi yang sehat di kawasan-kawasan strategis ini. Akses perusahaan yang punya pabrik di sini, yang punya tegangan lebih tinggi, 40% tadi kan kira-kira rata-rata, itu mempunyai akses yang sama ke kawasan KEK. Kan mereka ada kecenderungan sekarang perusahaan sana kan Cina segala macam bundling, artinya dia mau tahu yang lain lebih murah atau lebih mahal, pokoknya nggak mau dia sama grupnya dia masuk sini. Bagus dan jelek, bagusnya untuk murah untuk investor, yang jeleknya adalah untuk produsen kita. Itu seolah-olah tidak bisa bersaing secara fair karena kapasitas di KEK. Nanti kita atur supaya produsen dalam negeri walaupun perusahaan asing yang udah punya pabrik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengadakan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington. Pertemuan membahas beberapa poin, salah satunya tentang konflik dan strategi terkait Iran. Kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington menjadi sorotan dunia di tengah konflik Timur Tengah yang kembali memanas beberapa hari terakhir. Hari ini, Netanyahu menuju Washington dengan pengawalan ketat dari berbagai sisi. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Netanyahu mengatakan bahwa tujuannya ke Gedung Putih adalah untuk menjamin keamanan dan masa depan Israel. אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה,
להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני רוצה גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינזי גרם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל. Pertemuan di Gedung Putih Amerika Serikat disebut membahas upaya perluasan cakupan kesepakatan Abraham di Timur Tengah, konflik di Lebanon, hingga membedah perbedaan sudut pandang strategi militer Iran untuk memastikan keamanan Israel. Berdasarkan informasi, pertemuan antara Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump diduga merupakan permintaan dari Netanyahu untuk membahas beberapa poin tersebut. Dugaan tersebut semakin kuat ketika sebuah billboard di Israel memasang wajah Donald Trump yang disertai tulisan "Finish your job" atau "Selesaikan tugasmu". Pertemuan ini tercatat sebagai pertemuan ke-8 antara kedua pemimpin sejak Trump kembali ke Gedung Putih di tengah pendekatan Amerika Serikat dan Israel dalam menyikapi Iran. Selain Netanyahu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat bertemu dengan Donald Trump. Tujuan utama Ukraina berkunjung di pertemuan ini adalah mengamankan dukungan militer, termasuk membahas langkah diplomasi dengan Rusia. Pertemuan antara Zelensky dengan Donald Trump digelar di hari yang sama, namun dalam waktu yang terpisah. Kita bisa saksikan ya, ini adalah iring-iringan kendaraan Zelensky di Washington dan dijaga ketat oleh sejumlah pasukan pengamanan. Di pertemuan ini Zelensky bertujuan mengamankan dukungan militer, melobi tambahan sistem pertahanan udara Patriot, dan membahas langkah diplomasi mengakhiri perang dengan Rusia. Sebanyak 60 tahanan Palestina dibebaskan oleh Zionis Israel pada Senin lalu di kompleks medis Nasser Khan Yunis, Gaza Selatan. Pembebasan tahanan merupakan yang terbesar sejak berakhirnya perang. Momen kedatangan bus yang membawa warga Palestina yang ditahan oleh Zionis Israel disambut oleh seluruh warga Gaza yang berada di kompleks medis Nasser Khan Yunis, Gaza Selatan. Bus tersebut membawa 60 tahanan Palestina yang ditahan selama konflik berlangsung. Meski masih berada dalam penderitaan, pembebasan ini menjadi udara segar bagi warga Palestina yang kehilangan anggota keluarganya. Usai dibebaskan, sejumlah tahanan membagikan kondisi selama masa penahanan yang menurutnya adalah momen paling menyakitkan dan paling tidak manusiawi. سيئة يعني هو ايش الظروف السيئة ساعة ما بدك تروح قبل بيوم ويوم ما تروح احنا من الساعة 7 الصبح للساعة 1 واحنا مربطين بالكلبشات وفي البصات قاعدين لما سلمونا طبعا وانت نازل الكل بيجري وراك بده يضربك كمان. سلمت حالي في 13/7 يوم 2 حبست 15 يوم. كيف كانوا 15 يوم؟ حدث ولا حرج. كل انواع الجمع العد الاستفزاز. Menurut media Palestina, di antara para tahanan tersebut terdapat 20 pekerja yang sebelumnya bekerja di Israel dan ditangkap setelah serangan tanggal 7 Oktober 2023. Sebanyak 40 orang di antaranya sempat ditahan di penjara Gurun Negev, Israel Selatan. Sementara berdasarkan informasi yang dikutip dari media Israel, para tahanan tersebut dibebaskan karena tidak dianggap sebagai teroris dan penyelidikan terhadap mereka telah ditutup.